Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji serta syukur mari kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya saya dapat membuat video pembelajaran ini. Dan terima kasih kepada para penonton yang sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video saya. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ruby yang telah memberikan penugasan video pembelajaran ini kepada saya. Perkenalkan, nama saya Rameshani Kartika di kelas 11 MIPA 4. Di sini saya akan membahas tentang karya tulis ilmiah. Kalian pasti sudah gak asing dong sama apa itu karya tulis ilmiah, dan kalian pun pasti pernah mendengar atau melihat seperti apa karya tulis ilmiah tersebut. Nah, di sini saya akan membahas lebih lanjut, lebih rinci apa itu karya tulis ilmiah. Selamat menyaksikan. Oke, kita lanjut saja ke materinya. Yang pertama ada pengertian karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah adalah tulisan yang membahas ilmu pengetahuan yang disusun secara sistematis dengan bahasa yang baik dan benar. Penulisan karya ilmiah menggunakan logika berpikir dan gaya bahasa yang sistematis. Tiap jenis karya ilmiah memiliki gaya penulisan yang berbeda-beda. Yang kedua ada tujuan penulisan karya ilmiah. Tujuan karya tulis ilmiah adalah untuk menginformasikan pada pembaca terkait suatu masalah beserta jawabannya. Karya tulis ilmiah juga digunakan untuk membuktikan kebenaran suatu fakta. Dan untuk tujuan penulisan karya ilmiah yang kedua, yaitu sebagai sarana melatih mengungkapkan pemikiran dalam bentuk tulisan yang sistematis dan metodologis. Yang ketiga, yaitu ciri-ciri karya tulis ilmiah. Ciri yang pertama yaitu objektif. Ada objek yang dibahas dan dinilai secara objektif. Yang kedua, ada faktual, yaitu karya ilmiah ditulis berdasarkan fakta dan bisa dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, yaitu sistematis. Terdapat sistematika tertentu yang tidak boleh dilanggar, harus ditaati. Yang keempat, yaitu bermetode. Karya ilmiah harus disusun berdasarkan metode ilmiah tertentu. Yang kelima, yaitu cermat dan jujur. Masalah yang ditulis dalam karya ilmiah harus sesuai dengan kenyataannya atau kebenarannya. Yang terakhir yaitu aktual, yaitu tema yang diangkat membahas hal yang terbaru atau memiliki sifat kekinian. Selanjutnya ada macam-macam karya tulis ilmiah. Yang pertama yaitu makalah. Makalah merupakan karya tulis ilmiah yang menyajikan sebuah masalah yang penyelesaiannya mengandalkan berbagai macam data yang ada di lapangan. Karya ilmiah ini bersifat empiris dan objektif. Yang kedua ada artikel. Jika dipandang dari sudut pandang ilmiah, artikel dapat diartikan sebagai karya tulis yang sengaja dirancang untuk dimuat dalam jurnal ataupun kumpulan artikel yang dibuat dengan memperhatikan kaidah penulisan ilmiah dan mengikuti pedoman ilmiah yang berlaku. Yang ketiga yaitu skripsi. Skripsi merupakan karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa untuk bisa mendapatkan gelar sarjana S1. Skripsi memuat tulisan berisi pendapat penulis dengan mengacu ataupun berdasarkan teori yang telah diterbitkan sebelumnya. Yang keempat ada kertas kerja. Pada dasarnya sama dengan makalah, namun dibahas lebih mendalam dan lebih rinci. Biasanya dipresentasikan pada seminar atau lokakarya yang dihadiri oleh ilmuwan. Yang kelima ada paper. Paper adalah sebutan khusus untuk makalah di kalangan mahasiswa dalam kaitannya dengan pembelajaran sebelum menyelesaikan S1, S2, atau S3. Yang kelima ada tesis. Tesis adalah karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan program studi S2 atau pasca sarjana yang bersifat lebih mendalam dibandingkan skripsi. Yang ketujuh ada disertasi. Disertasi diperuntukkan bagi mahasiswa program S3 atau yang ingin meraih gelar doktor yang mengemukakan analisis yang dapat dibuktikan oleh penulis berdasarkan dengan data dan fakta yang valid dengan analisis yang terinci. Yang terakhir ada struktur karya tulis ilmiah. Yang pertama ada judul. Judul dalam karya tulis ilmiah dirumuskan dalam satu frasa yang jelas dan lengkap. 2. Pendahuluan.
pada bagian pendahuluan mencakup latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Yang ketiga ada kerangka teoretis, disebut juga kajian pustaka atau teori landasan. Yang keempat ada metodologi penelitian, diartikan sebagai prosedur mulai dari persiapan, penentuan sumber data, pengolahan, sampai dengan pelaporannya. Yang kelima ada pembahasan, berisi paparan tentang isi pokok karya tulis ilmiah terkait dengan rumusan penulisan yang dikemukakan pada bab pendahuluan. Yang keenam ada simpulan dan saran. Simpulan dan saran merupakan bagian dari simpul masalah, kerangka teoretis yang tercakup di dalamnya hipotesis, metodologi penelitian, dan temuan penelitian. Yang ketujuh ada daftar pusaka, memuat semua kepustakaan yang digunakan sebagai landasan dalam karya tulis ilmiah yang terdapat dari berbagai sumber. Kesimpulan dari materi yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu karya tulis ilmiah disebut juga sebagai tulisan akademis karena biasa ditulis oleh kalangan kampus perguruan tinggi, dosen, dan mahasiswa. Karya ilmiah juga berfungsi sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berupa penjelasan, prediksi, dan pengawasan. Adapun manfaat dari kita mempelajari karya tulis ilmiah, yaitu untuk melatih dalam menggabungkan beberapa hasil bacaan dari berbagai sumber bacaan. Yang kedua, dapat mengembangkan pemikiran menjadi lebih matang. Nah, sudah jelaskan mengapa kita penting sekali untuk mempelajari karya tulis ilmiah ini, karena dapat digunakan pada saat nanti di perguruan tinggi. Ada baiknya para penonton memberikan kritik dan saran kepada video saya. Jangan lupa untuk klik like, comment, subscribe, and share. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.